Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini, saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari AKBP Resort Surabaya pada hari Senin 14 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu yang menyertai kami, di mana saat ini kami sungguh bersuka cita karena Tuhan telah bangunkan kami dari tempat tidur kami. Tuhan berikan kepada kami satu hari yang baru. Tentu Bapa, dalam satu hari ini kami akan beraktivitas, tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami ingin terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu. Untuk itu ajarlah kami Bapa mengerti firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami akan mampu melakukannya. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 14 April 2025, yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Sekali lagi saya bacakan. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, harus kita sadari bahwa perlu sekali ada banyak orang yang mau bersedia menjadi saksi Kristus. Artinya kenapa saya bilang saya mengatakan perlu orang percaya banyak menjadi saksi Kristus, karena harus kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ada saja orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia diberkati Tuhan. Ada saja orang tidak menyadari bahwa sebenarnya berkat Tuhan sudah berlimpah-limpah dia terima. Apa yang membuat orang kadang tidak menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik, bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya melalui perbuatan-perbuatan atau kebajikan-kebajikannya, yaitu ketika kita tidak melihat secara langsung. Karena kita tidak melihat secara langsung, Allah itu, Tuhan itu memberkati kita. Coba kita bandingkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika seseorang itu melakukan hal yang baik kepada orang lain, karena dia betul-betul bisa melihatnya, dia betul-betul mungkin ada interaksi antara memberi dan menerima, ya, antara membantu dan menerima bantuan. Tentu kita melihat bagaimana reaksi mereka ketika melihat sang pemberi. Tentu berbeda Bapak Ibu Saudara-saudari dengan kita yang sama sekali tidak bisa melihat Allah secara langsung. Namun sebagai orang percaya, kita harus seperti Barnabas dan juga Paulus yang betul-betul bisa merasakan kebajikan-kebajikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ini bermula Bapak Ibu Saudara-saudari ketika orang-orang Listra mau mempersembahkan kurban kepada Barnabas dan juga kepada Paulus ketika mereka melayani. Namun mereka menganggap bahwa Paulus itu dan Barnabas itu adalah dewa. Namun Paulus mengingatkan mereka, mengajar mereka bahwa sesungguhnya yang layak menerima persembahan syukuran itu adalah Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah yang memberikan segala apa yang mereka nikmati. Tuhan Allah telah menyatakan dirinya dengan kebajikan-kebajikannya. Bahkan di dalam nas ini kita sudah baca
melalui hujan yang datang dari langit, dan juga melalui musim-musim subur yang dimana masyarakat atau orang banyak bisa menuai, dan bahkan kepuasan hati dan kegembiraan itu berasal daripada Tuhan. Lalu kita kembali lagi ke permasalahannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang saya katakan tadi di depan, bahwa ada saja orang yang tidak menyadari akan hal itu. Ada saja orang yang tidak menyadari hal itu, seperti seseorang yang menemukan uang di jalan, mungkin tidak peduli itu uang siapa, yang penting dia ambil, dan mungkin dia kantongi, dia gunakan. Itu uang siapa sudah terlalu rumit dia untuk memikirkan itu uang siapa yang jatuh di sana. Demikian juga dengan berkat itu, kadang kita lalai, bahkan kurang respon bahwa sebenarnya itu pernyataan Tuhan kepada kita. Kebajikan-kebajikan itu pernyataan Tuhan kepada kita. Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali lewat nats ini kita diingatkan, kita yang sudah menyaksikan iman, yang sudah mengaku mengikut Yesus, mengikut Kristus, harus siap menjadi Paulus dan Barnabas masa kini, yang mau mengingatkan, atau yang mau menceritakan, atau yang mau menuntun orang yang belum mengetahui atau yang belum menyadari bahwa Tuhan itu telah menyatakan dirinya kepada mereka dengan apa yang kita rasakan, atau bahkan melalui pastoral atau tuntunan kepada orang-orang yang berduka, bersedih. Itu cara kita menyatakan kepada mereka bahwa ada Tuhan yang siap menyatakan diri kepada mereka yang berduka, yang sedang sakit hati, yang susah, yang berbeban berat. Ada Tuhan yang setia, mau menunjukkan kebajikan, menyatakan dirinya melalui kebajikan-kebajikan yang itu. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sadarkan orang-orang di sekitar kita melalui pencerahan-pencerahan dari kita, melalui arahan-arahan dari kita, bahwa sesungguhnya kebajikan-kebajikan Tuhan di dalam hidup kita ini tidak pernah berhenti. Berkat Tuhan di dalam hidup kita ini tidak pernah berhenti. Namun kadang kita menyadari bahwa kadang kita menyangka itu adalah hasil kekuatan kita. Kadang kita mengira bahwa itu adalah hasil dari upaya kita. Tidak. Melalui nas ini kita diingatkan bahwa Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita melalui perbuatannya yang ajaib, melalui kebajikan-kebajikannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah tetap mensyukuri berkat Tuhan, marilah tetap mensyukuri kebaikan Tuhan, sambil di dalam hidup kita ini kita merelakan hati pikiran kita seperti Paulus dan Barnabas yang mau bersedia menjadi saksi-saksi kebajikan Kristus. Kita pun marilah memberikan hati kita, marilah bersedia, marilah mengemban tugas panggilan, dan bersedia menjadi saksi Kristus di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Semoga kita dimampukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi Paulus dan Barnabas masa kini, yang bersedia menjadi saksi-Mu, yang bersedia memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mau dituntun menuju jalan kebenaran. Berkatilah semua jemaat-Mu Bapa, berkatilah semua orang percaya, berkatilah Resort Surabaya ini dan semua jemaat-Mu di Resort Surabaya ini. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kebahagiaan, Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersama Tuhan kami pasti bisa terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.